sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, dan selalu penuh berkah ya. Amin. Sahabat-sahabat Gema Kebijaksanaan, kita berjumpa lagi dan hari ini mundur ya. Biasa kita hari Senin, ini hari Rabu ya. Karena beliau ini yang hadirnya sangat sibuk sekali. Baru pulang dari Kanada ini ya. Jadi Oh langsung iya. langsung sudah mengisi di sini di Todong gitu ya. Oke, saya kenalkan dulu siapa pembicara kita malam hari ini. Saya kenal sudah sangat lama, puluhan tahun dengan beliau ini. Ya, awal perkenalan beliau masih sebagai seorang marketing director di sebuah perusahaan namanya Garuda Food, ya. Dan puluhan tahun akhir menjadi di sana international business director. Lalu kemudian setelah berkarir 20 tahun, beliau meloncat nih ya ke tempat yang lain ya, jadi leader di Enesis Group. Kemudian juga beliau sampai saat ini jadi mentor di Endeavor ya, Endeavor Indonesia ya. Hmm. Kemudian advisor, commissioner, lecturer, dan game changer di perusahaan-perusahaan startup. Dan saat ini juga beliau adalah presiden dari Aruna. Dan background pendidikan beliau adalah lulus dari ITB dan master Industrial Engineering dari ITB. Baik, kita kenalkan tamu kita malam hari ini, Bapak Budiman Goh. Halo, malam Mas. Halo, halo, halo. Selamat malam semuanya Ah, ya. lagi habis menikmati jalan-jalan atau bisnis ini ya di Kanada? Oh, ada urusan lah biasa, bro. Kalau Oke. ada urusan, mah malas saya terbang-terbang juga. Udah Iya. sejak pandemi itu saya udah nyungsep aja. Biasanya sampai Hah? lu tahu paspor aja, gua 2 tahun ganti sekali kalau dulu mah. Sekarang Waduh, udah. Setelah pandemi terakhir di pandemi itu masih. saya di US itu pas Desember akhir ya. Itu pas lagi Oke. Januari pulang saya. Itu pas lagi awal-awalnya pandemi. Saya nggak percaya waktu itu kalau Indonesia juga bakalan ikut-ikutan karena waktu itu masih di Cina Hah? beritanya kan. Ternyata Indonesia ikut-ikutan Nah, juga ya. juga ya. Seru lah. Oke. Kita mau bincang-bincang nih ya, karena kalau lihat dari background, terus mulai berkarir dari sebagai awal di head of marketing, terus berangkat naik, akhirnya Bro Budiman ini ya boleh kita bilang mencapai puncak karirnya gitu ya. Dan sekarang nih sudah banyak dipanggil, jadi semacam istilahnya si matupang gitu ya, siang malam tunggu panggilan. Tunggu panggilan dari perusahaan-perusahaan yang startup yang mau dibangun ya dan lain sebagainya ya sebagai konsultan dan lain sebagainya. Oke, mungkin Pak Budiman bisa cerita dulu sedikit latar belakang kira-kira boleh tahu nggak masa kecil dulu kira-kira ada pernah mimpi apa nggak sih? Ada Oh. sesuatu cita-cita yang mau dicapai nggak sih? Ah, apa ya? Saya masa kecilnya terlalu bahagia kali ya. Wah, ini yang Ya, luar biasa nih, nggak pernah nih ya. Kebanyakan pembicara masa datang kecil orang kan suka suka sedih. Kalau gua sih masa kecilnya bahagia melulu. bahagia terus ya. Wah, bagus kalau gitu. Oke, Enggak lah, nah, hidup di keluarga yang sangat pas-pasan sudah pasti ya. Itu kalau cuman sekedar anak zaman sekarang saya selalu ngomong anak-anak zaman sekarang ini anak-anak generasi tulang lunak. Kalau zaman dulu tuh, waduh kita fightnya makan aja masih pakai bubur tuh ya, nggak iya, dibagi dengan saudara-saudara gitu. hmm, Jadi ya masa-masa betul. itulah. Terus ya dari zaman dulu kan orang tua kalau ngarepin anaknya kalau cepat kuliah, lulus, kerja gitu ya, itu mungkin cita-cita zaman dulu karena orang mungkin nggak pernah kepikiran sih kalau apa Hmm. bisa hidup atau bisa orang nggak punya duit itu bisa punya bisnis, bisa jalan, bisa apa Hmm. ya start sesuatu yang jadi bisnis gitu. Kalau zaman dulu Hmm. kan lu kerjanya di perusahaan yang gede-gede lah. Saya lulus tuh apa ya ya masuk ke itu dulu kan apa namanya waktu itu HP Hewlett Packard kan tapi yang di Jakarta jadi Ya, software engineer kan perusahaan multinasional gede kan udah pasti dan pernah oke. juga hampir masuk Schlumberger dan sebagainya jadi kayaknya itu cita-cita orang tua cuman saya selalu berpikirnya gini loh
masa sih apa namanya hidup itu selalu harus kalau lu apa namanya lu harus kerja dengan perusahaan-perusahaan yang gede yang punya nama supaya lu habis itu lu punya apa title, lu punya harta benda dengan apa gemerlap begitu, mana-mana mungkin dibukain apa disupirin, dibukain pintu sama supir. Kayaknya kok gua ngelihat ada sesuatu yang missing di masa kecil gua ya yang memang nggak pernah bisa dicapai ya. Artinya how can we start our own business dengan modal Hmm. dengkul lah atau dengan modal pas-pasan dan sebagainya. Nah, so makanya kalau apa ya sebelum saya pensiun saya harus mempensiunkan diri saya sendiri dulu supaya Wah, saya bisa menikmati masa kecil, masa apa impian yang hilang di masa lalu gitu. Loh, Heri. oh, oke, Gitu. oke. Jadi kalau begitu ceritanya masa kecil itu banyak penuh perjuangan gitu ya, bro ya. Ya, Eh, begitulah dengan ya, terlalu banyak pelajaran yang diceritakan. Cuman saya ini bukan tipe melo yang suka dikutip di apa ditulis di buku-buku. Aku ya, ya. anak singkong dan sebagainya. Males juga baca buku kayak gitu. Karena kok kayaknya apa ya, kayak Indra Kents gitu memamerkan kepedihan masa lalu untuk mengapa namanya? Untuk mengapresiasi kesuksesannya masa kini gitu. Nggak ada lah urusan kayak begitu. Nggak usah mainstream mainstream banget lah. Lagian kalau saya apa namanya misalnya hari ini ya kita diskusi webinar gitu. Kalau saya pakai slide, pakai apa kok kayaknya mainstream banget. Nanti apa Nah, Bro Heri jadi apa saya ganti jadi motivator lagi. ah, Repot. Dia nasi orang jadi kemakan sama saya kan repot. oke, oke, ya, ya, ya. Porsi orang nanti diambil jatahnya gitu ya. Iya dong, biarin aja orang pakai jatahnya sendiri-sendiri. Anti mainstream Oke. aja. Kalau anak Iya. saya kan kaosnya anti sosial social club. Jadi Oh, anti sosial social club. Jadi ada social club untuk orang anti sosial kan goblok. oke, oke. Jadi ada sosial club untuk orang yang anti sosial ya. Oh, keren juga itu, keren. Jadi itu anti mainstream kira-kira gitu. Iya, oke. Nah, kalau boleh cerita ini, Bro Budiman kan, kita pengen tahu nih ya supaya mungkin sahabat-sahabat yang mendengarkan ataupun setelah dari rekaman ini gitu ya, mereka bisa belajar sesuatu dari perjalanan hidup sekarang sosok dari Bro Budiman gitu ya. Eh, Gimana kira-kira menurut gambaran kalau di reflek ke belakang, eh, Bro, saya panggil Bro aja lah ya, karena udah biasa ngomong Ya, Bro, jadi susah mau ngomong ya, bapaknya ya. ini. Bro Budiman tuh gimana ngebangun sampai bisa sampai tahap sekarang gitu ya? Sekarang kan boleh dibilang belum belum sudah pensiun, masih muda begitu ya. Nah, tapi kita pengen tahu nih ya, gimana bisa sampai sampai tahap sekarang ini gitu. Sebenarnya saya sih nggak mau. Saya sering kali kalau orang ajak saya apa namanya sharing tentang kisah sukses segala macam ya. Saya kok nggak ngerasa ada poinnya karena saya juga nggak merasa apa sukses-sukses banget. Kalau mau Hmm. sukses mungkin udah apa ya ya udah jadi pengusaha terkenal atau apa ya paling nggak udah jadi tim sukses atau tim ahli dari menteri atau apa barangkali gitu. Saya menikmati hidup saya dengan apa adanya seperti sekarang aja sih bro. Tapi Hmm. nggak terlepas tentu gini ya, kalau saya karena eh, kalau orang bilang karma, jodoh dan sebagainya, saya bersyukur sih eh, apa membalans hidup ini dengan Hmm. eh, baik meskipun nggak baik-baik amat. Selain apa bekerja masih separuh hidup itu masih apa ya digunakan untuk sesuatu yang ya apa ya non komersial lah istilahnya ya berbagi kepada orang-orang, menolong orang dan sebagainya baik di organisasi atau segala macam. Karena buat saya itu sebenarnya apa yang bisa menolong kita di kemudian hari itu bukan punya asuransi yang apa kadang-kadang dari 5 perusahaan asuransi ya karena bisa diklaim sana klaim sini gitu. Yang Ya, nggak ya. bisa menjamin masa depan kita itu adalah ketika hidup ini nggak cuma sekedar untuk nyari sesuatu yang Hmm. materi atau komersial. Penting, Mas. Komersial buat saya sih penting. Cuman kalau semuanya hanya untuk itu tuh kayaknya kok enggak ya. Nah, itu juga yang saya bilang beruntungnya saya anak kampung gitu ya, bisa kuliah di ITB itu apa miracle juga gitu. Karena saya sekolahnya ya biasa-biasa aja. Bahkan sekolah negeri yang bayarannya murah banget dulu kan. Nggak ada orang mau sekolah negeri
Kalau di kota saya dulu ya di Medan sana nggak ada yang mau sekolah negeri. Kalau apa sedikit lah. Nah saya sekolah negeri masih bisa masuk ITB. Buat saya itu ya blessing. Terus habis itu ya aktif di sana apa di kegiatan-kegiatan sosial dan bisa ketemu dengan perusahaan seperti tempat saya berkarir pertama di Garuda Food. Buat saya itu blessing sekali karena Hmm. semua orang pengen cari perusahaan yang besar, walaupun karir pertama saya di Hewlett Packard itu ya, tapi setelah saya lulus S2, saya berkarir di Garuda Food, dan itu 20 tahun yang menyenangkan buat saya, karena saya belajar banyak banyak sekali hal di sana gitu ya. Tapi kan ada juga masanya di mana saya mengatakan enough is enough gitu ya. Nah, banyak orang juga berpikir kenapa kok pindah ke perusahaan yang baru. Sebenarnya saya tuh waktu itu cuma berpikir ya food and beverages sudah cukup lama saya geluti, saya harus pindah ke industri yang mungkin masih awam buat saya, antara lain yang yang farmasi ya, farmasi, terus kemudian fitofarmaka, jamu, terus kemudian kosmetik ya, dan PKRT, PKRT itu kayak personal care dan lain-lain itu saya belajar di perusahaan yang kedua itu di situ dan sudah cukup buat saya 2 tahun untuk melihat perbedaan itu. Nah setelah itu ya, Hmm. saya eh, menentukan diri untuk menikmati apa ya kegilaan saya yang memang dari dulu sudah ada di diri saya. Jadi kayak ya menelusuri apa saja lah. Buat saya itu Indonesia terlalu kaya ya. Kalau kita terlalu kaya, tapi saya selalu ngomong kemarin waktu di Endeavor itu bule-bule juga pada ngumpul itu ya saya ngomong kalau orang Indonesia bisa mati karena miskin itu seperti tikus mati di lumbung padi karena kita ini negara yang sangat diverse gitu. Saya kemarin ke Kanada itu kan minus sekian gitu ya. Itu ya Hmm. praktis nggak ada tanaman yang hidup kan. Nanti tunggu musim semi baru kemudian pada berkecambah lagi gitu, baru bisa apel keluar semua keluar. Nah, kita ini 24 jam apa 365 hari gitu itu Hmm. nggak ada pengaruh itu. Cuaca itu aman-aman saja mau dibilang apa cuman kenal 2 musim itu pun nggak kita pikirin tuh kadang-kadang yang musim yang katanya hujan ya tetap kadang nggak hujan yang musim panas atau musim kemarau juga tetap aja ada hujannya jadi almost 24 hours 365 days gitu itu kita ini is a blessing country Ya. baik untuk apapun lah buat saya kalau kita sampai nggak bisa nourishing apa ya mengembangkan apa yang ada di Indonesia itu sesuatu yang apa sangat disayangkan dan saya senang dengan presiden yang sekarang bukan kemudian kita jadi memuji-muji presidennya ya tapi anyway apa namanya ada orang yang berani untuk apa say no ya untuk ekspor barang-barang yang raw material begitu tapi mau minta apa kita harus bisa ngolah dan sebagainya that is a very brave decision walaupun ditekan di seluruh penjuru dunia kita butuh orang-orang nekat seperti itu dan saya mungkin senang menjadi orang-orang yang bagian dari yang kata orang nekat-nekat tadi itu gitu. Oke, ini kelihatan itu ya. Memang makanya kalau dilihat perjalanan karir ini Pak Budiman ini memang kayak seperti begitu ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, banyak orang kalau sudah posisi sudah begitu tinggi ya, mereka udah mungkin menikmati jalannya aja ya, sudah ya sudah jalanin aja gitu ya. Nah, tapi kalau Bro Budiman ini kan udah posisi puncak di satu perusahaan besar gitu kan, ya, Garuda Food gitu ya. Terus kemudian akhirnya mau beralih gitu, beralih keluar, terus membangun dan akhirnya memang banyak gitu ya karena sudah diakui kemampuannya gitu ya, banyak perusahaan yang pakai ya, dan kemudian startup juga banyak yang dikerjakan gitu ya. Nah, saya mau tanya, apa sih yang bisa mempengaruhi Bruce sehingga mau merubah sampai ke sana? Kalau tadi sedikit sekelumit ada jelas cerita, mungkin bisa lebih detail lagi gitu, Bro. Uh, ya ada latar belakangnya lah apa namanya. Iya, selalu di hidup itu kan ada saat di mana kita merenung kembali gitu. Hmm. Enak nggak sih sebenarnya kalau kita kerja di perusahaan gitu? Pasti enak lah ya. Saya juga pasti, saya makanya mengatakan saya bersyukur dan berterima kasih sudah dilahirkan dari perusahaan-perusahaan yang
yang firm gitu ya, yang artinya yang memang solid manajemennya dan sebagainya gitu. Sangat-sangat menikmati itu. Cuman in the time kita melihat juga bahwa eh, ya harusnya apa kita masih bisa melakukan yang lebih besar dan lebih lebih bermanfaat. Bukan tidak bermanfaat ketika kita di perusahaan itu sangat bermanfaat gitu. Cuman kalau kita bisa memberikan apa ya ilmu sebagian ilmu kita untuk hal-hal untuk startup-startup atau perusahaan-perusahaan yang memang lagi apa membutuhkan gitu ya. Ya. Itu menurut saya sangat lebih baik gitu. Karena saya selalu ngelihat gini ya. eh, dalam hidup saya tuh melihat bahwa diri saya tuh kayak membangun jembatan aja sih. Hmm. Membangun jembatan dari banyak hal. Satu dari ancient atau old wisdom yang Hmm. karena saya pecinta filsafat gitu. Hmm. Itu saya belajar banyak dari filsafat apa aja, filsafat filsafat dari Yunani yang apa Socrates, Aristoteles dan Plato dan teman-temannya semua, filsafat Timur baik yang dari China, India dan seterusnya. Hmm. Dan tentu sangat menyenangkan belajar filsafat Indonesia, bro. Jadi Ya. itu mungkin ya apa namanya itu part of my real passion gitu untuk belajar dari filsafat Indonesia dan saya seperti magnet aja kemana-mana pasti ketemu orang-orang yang punya frekuensi yang sama kalau untuk urusan satu itu gitu kan. But at the same time dari dulu karena saya lahir dari jurusan yang waktu itu masih sangat awal ya. Tahun 88 saya masuk ke jurusan computer science lah kalau sekarang orang lebih terkenalnya. Waktu itu namanya informatika kan. Ya. Sehingga di luar eh, apa namanya ya berkecimpung di perusahaan yang seperti Garuda Food itu belajar manajemennya, belajar ekspansi, belajar segala macamnya, bahkan sampai ya belajar pabrik lah, belajar segala macam. At the same time, saya tetap menikmati dan menggeluti dan mengikuti perkembangan yang namanya teknologi informasi itu atau digital tadi itu. Jadi yang kebetulan ya pada hari ini itu eh, teknologi digital ini hampir boleh dibilang sudah ya mengambil hidup kita lah ya. Kita nggak akan jauh dari gadget dan seterusnya itu. Nah, saya melihat karena saya punya apa ya punya passion membangun jembatan tadi, ancient wisdom dengan teknologi yang tinggi tadi itu, dan saya ngikutin itu almost in daily basis gitu. Udah nggak ya mungkin nggak perlu juga kayak orang harus baca semua jurnal dan lain-lain, tapi itu kayak nempel dengan sendirinya sih. Apapun itu, whatever you name it, mau chat GPT yang baru kayak mau apa namanya blockchain dan seterusnya itu kan memang my daily life lah kalau urusan yang seperti itu ya mau Web3 lah, metaverse, bla 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 itu my daily life, IoT kind of things, apapun itu, just name it gitu ya. Jadi uh, saya juga ngelihat, jadi dua dunia yang sangat berbeda adalah pertama, anak-anak muda yang di-drive dengan era startup, era teknologi ini punya keberanian untuk memiliki ide, punya keberanian untuk mewujudkan idenya, which is saya nggak pernah punya keberanian itu di zaman dulu karena butuh duit, butuh ini, dan memang environment-nya nggak mendukung pada zaman itu, sangat tidak mendukung pada zaman itu. Sekarang Anda bisa menyaksikan giant-giant teknologi itu datang dari nobody kan, dan memang bapaknya bukan konglomerat A yang punya anaknya kemudian dengan duit bapaknya bangun perusahaan yang menjadi Google, menjadi Facebook, menjadi segala macam lah yang sekarang kalian kita nikmati itu ya. Nah, Ya. anak muda ini kekurangannya adalah eh, tentu solid solid manajemen background itu mereka nggak punya karena mereka umur belas apa 20-an awal sudah harus terjun di dunia startup yang sangat hingar-bingar gitu ya. Sometimes mereka lose yang namanya solid management ini. Jadi saya harus memfill in bagian yang satu ini ketika saya bekerja dengan teman-teman startup. Dan again, ketika saya bekerja itu saya selalu bawa unsur filosofinya. Artinya, kalau startup-startup ini dibangun hanya for the sake of another new konglomerasi ya konglomerasi itu sebenarnya nggak salah sih nggak jelek tapi yang menjadi animal economic animal lagi
akan apa ya, ya balik lagi mengeruk sehabis-habisnya, kaya sebesar-besarnya, tapi banyak orang yang ditelantarkan. Itu saya pasti akan pertama kali ngoreksi itu dulu. Nggak bisa dikoreksi, saya tinggal pasti. Karena ini Hmm. bicara soal filosofi. Ngapain lu ngurus? Waktu kita nggak banyak. Mungkin kalau apa namanya usia itu ya sekarang tambah tinggi ya, 70 lebih itu usia hidup orang sekarang udah tambah tinggi. Tapi in your lifetime gitu, kalau lu nggak punya sebuah apa ya, sebuah misi untuk mengcreate anak-anak muda yang seperti itu waste of time dan ngabisin waktu banget. Lu apa namanya membangun orang yang akan jadi another economic animal di dunia startup itu gitu ya. Walaupun tentu ilmu-ilmu startup kita bisa bahas sih, mau soal lean startup dan sebagainya kita bisa ngomong, dan bisa juga mau bahas tentang kenapa banyak PHK di startup dan sebagainya sekarang ini. It's okay lah, itu tiap hari juga ngurusin itu gitu kan. Nah,